Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Serba Info. Pada video kali ini, saya akan membahas dan memberikan sebuah informasi tentang sebuah ajaran agama yang menurut saya paling nyeleneh di seluruh dunia saat ini. Ketika kita ketahui bersama, beberapa agama di dunia mereka menyembah kepada Tuhan, ada menyembah kepada dewa. Intinya mereka mempercayai energi-energi positif yang ada di dunia dan berpihak kepada pihak yang baik. Namun saat ini di dunia sekarang ada satu aliran kepercayaan di mana mereka jelas-jelas mempercayai pihak yang di seluruh dunia dianggap oposisinya, yaitu setan. Dan para pengikut satanisme atau para pemuja setan ini saat ini di tahun 2021 sudah tidak dalam jumlah yang kecil lagi. Mereka sudah semakin ramai. Satanisme adalah sebuah ideologi dan sebuah kepercayaan yang berbasis kepada setan. Pengakuan mereka sendiri, mereka berdoa kepada setan dan mereka memuja setan dan mereka berbakti kepada setan. Sebenarnya jika kita menilik sejarah, para penyembah setan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan mereka selalu dianggap sebagai pihak oposisi yang sesat dan salah jalan. Namun di zaman sekarang sudah lain ceritanya. Di zaman sekarang, atas nama perlindungan dari hak azazi manusia, mereka bebas untuk menyembah, beribadat sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Dan kepercayaan mereka adalah tidak mempercayai satupun agama di dunia ini dan tidak mempercayai kesan negatif yang ditujukan kepada setan untuk seluruh agama di dunia ini. Mereka justru menyembah setan dan percaya bahwa setan akan langsung membantu mereka. Sampai sekarang bahkan sudah ada kuil-kuil penyembah setan, terutama di Amerika Serikat dan Inggris. Nah, sebelum kita teruskan, ini beberapa lambang-lambang atau simbol-simbol yang biasa digunakan oleh para satanis untuk memuja setan. Kebebasan berekspresi dan melaksanakan aktivitas sesuai dengan minat seni masing-masing, terutama dari sisi heavy metal atau dari sisi aliran musik yang bisa dengan mudah tersebar di seluruh dunia. Beberapa simbol ini tentu kita sudah familiar melihatnya. Ini dia. Menurut para pengikut penyembah setan yang ada di seluruh dunia sekarang atau satanism, bagi mereka berhak untuk menyembah setan selagi manusia di dunia ini juga berhak untuk menyembah Tuhan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Pertama saya melihat ketua Satanic Temple yaitu Lucien Greaves, saya sempat kaget dengan tampilannya. Bukan merendahkan tampilan sosok fisiknya, tapi saya sempat curiga dengan tampilan matanya. Coba lihat. Sebagai seorang muslim, saya tetap kembali lagi kepada standar bahwa Allah yang maha mengetahui. Namun melihat Lucien Greaves sekarang dan cara beliau berinteraksi ketika diwawancarai oleh beberapa wartawan, saya semakin curiga bahwa apa yang dilakukan Lucien Greaves dan para pengikutnya saat ini sudah memang semakin menyebar dan semakin kuat di seluruh dunia. Seakan-akan apa yang pernah disampaikan oleh nubuah-nubuah Rasulullah semakin nyata di depan muka. Menurut pengakuan dari Lucien Greaves, sebenarnya sekarang di dunia ini sudah terdapat sedikitnya sudah ada 50.000 para pemuja setan yang tersebar di seluruh dunia, terutama yang saat ini dapat mengakuinya berada di Amerika Serikat, Inggris, dan juga Brazil. Aktivitas mereka untuk menyembah setan saat ini seakan sudah terlindungi karena adanya kata hak azazi manusia, dan mereka bebas menyembah apa yang ingin mereka sembah dan berdoa kepada apa yang ingin mereka doa. Bahkan mereka juga sering ikut dalam aksi-aksi membela hak azazi manusia, seperti berbagai macam isu yang ada di awal-awal tahun 2001 ini. Di beberapa negara akhirnya mengesahkan ini, di beberapa negara akhirnya mengesahkan ini, dan mereka selalu ada di belakang itu. Satanisme tentunya bukan hanya ancaman bagi satu agama, tapi ancaman bagi seluruh agama yang lain.
Namun di saat ini, dunia terpaksa harus memberikan jalan kepada Satanisme untuk menunjukkan eksistensi mereka dan memberikan mereka hak untuk berekspresi hanya karena alasan hak azazi manusia. Ketua kuil penyembah setan di Inggris mengatakan bahwa sebenarnya aktivitas mereka adalah aktivitas pemujaan kepada setan. Namun mereka tidak lagi melakukan aktivitas seperti meminum darah manusia, seperti memberikan kurban kepada setan dengan membunuh anak bayi. Menurut pengakuannya, itu tidak pernah mereka lakukan lagi. Yang mereka lakukan adalah mereka tidak mempercayai konsep setan dalam beberapa agama. Sebenarnya kalau kita bayangkan, jika Satanisme masuk ke Indonesia, untuk saat ini Satanisme masuk ke Indonesia masih hanya berupa simbol-simbol atau berupa opini-opini yang dapat menggiring manusia menjadi semakin toleransi, akhirnya kebablasan. Dan di Indonesia kita tahu filter kepada hal-hal ini sangat kuat. Namun sayangnya saat ini beberapa simbol-simbol dari Satanisme sering kita lihat di baju anak-anak muda yang ada di Indonesia sekarang. Yang dikhawatirkan adalah ketika akhirnya Satanisme masuk ke Indonesia, untuk saat ini kita seolah-olah sudah tidak asing lagi kepada hal tersebut. Walaupun menurut beberapa pihak sebenarnya aliran Satanisme sudah ada di dalam Indonesia, namun tidak berafiliasi dengan yang ada di Amerika Serikat atau Inggris saat ini. Ada juga pihak yang mengatakan sebenarnya mereka adalah satu organisasi tersembunyi yang wujud hampir di seluruh negara di dunia, dan mereka ingin mempengaruhi pola pikir manusia yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti ajaran mereka. Kalau saya melihat di YouTube beberapa video tentang ajaran Satanisme ini, terlihat pemimpin-pemimpin Satanisme adalah mereka yang mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi. Mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan dengan tenang dan juga menggunakan logika-logika yang sangat baik. Dan itulah kemampuan mereka, itulah tipu daya mereka. Dengan video ini saya berharap dapat meminimalisir masuknya pengaruh simbol-simbol Satanisme ke Indonesia dan masuknya pandangan-pandangan Satanisme ke Indonesia. Semoga Indonesia dapat memfilter hal-hal negatif ini. Cukuplah di Amerika yang serba ada dan serba boleh tersebut. Dan kita berharap semoga pemuda Indonesia tidak ikut-ikutan merasa keren apabila mengikuti ajaran Satanisme ini. Walaupun sebelum ini saya pernah melihat satu video anak-anak muda yang sok-sokan seakan-akan ia menyembah setan dan mengikuti ajaran Satanisme. Namun saya anggap itu satu joke yang sangat gelap, yang sama sekali tidak jelas. Ia hanya ingin merasa keren dan diperhatikan oleh orang-orang yang lain. Mungkin masalahnya ada masalah pribadi dan masalah hubungan sosial, juga masalah keluarga. Filter sosial yang ada di Indonesia cukup kuat dan saya yakin dapat menolak hal ini. Secara terang-terangan sekarang mereka berani mengakui karena mereka terlindungi oleh kata-kata hak azazi manusia. Dengan adanya hal ini, saya sebagai seorang muslim tentu lebih mengimani ajaran agama saya karena hal ini. Karena seakan-akan segala sesuatu sudah semakin di depan mata. Bagaimana menurut Anda? Silahkan beri komen terbaik Anda. Dan kita berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.